Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Hai adik-adik, apa kabar? Shalom ya, selamat pagi juga. Nah adik-adik, gimana kabar kalian semua? Baik-baik aja? Atau luar biasa baik nih Harus luar biasa baik ya. Nah sebelum kita masuk ke renungan firman Tuhan nih, Cece mau ajak kita ambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita lipat tangan kita, tutup mata. Cece akan berdoa. Tuhan Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan atas kehadirat Tuhan. Terima kasih atas penyertaan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan, adik-adik sekolah minggu, juga Tuhan selalu sertai kami Tuhan dalam tidur kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan Tuhan, dan juga memberikan kesempatan kami untuk bangun, untuk melakukan setiap aktivitas kami dengan lebih baik Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Siapkan hati, pikiran kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan renungan firman Tuhan dengan baik. Kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, gimana nih kabarnya nih? Wah, pertama-tama Cece mau ucapkan selamat tahun baru. Nah, karena masih suasana tahun baru, karena ini masih di bulan pertama di tahun 2022 adik-adik. Jadi masih terhitung tahun baru ya. Dan juga Cece mau ucapkan selamat Natal juga, selamat hari Natal. Karena kemarin Cece nggak bisa hadir karena beberapa hal, karena pekerjaan. Jadinya nggak apa-apa, Cece ucapkan sekarang untuk adik-adik. Dan adik-adik yang ada nonton Zoom atau yang hadir juga ada lihat video ucapan selamat hari Natal dari Cece juga kan. Nah adik-adik, gimana nih? Ini tanggal 9 ya. Di hari ini tanggal 9 Januari. Nah, masih terhitung tahun baru. Gimana nih? Adik-adik ngapain aja selama tahun baru? Ada yang bikin acara kah? Ada yang ngumpul keluarga kah? Atau di rumah aja nih tidur gitu atau apa? Nah, kalau Cece sendiri, Cece ngumpul ya. Nggak ngumpul sih, Cece bikin acara tapi hanya sebatas keluarga aja, cuma makan-makan gitu. Udah itu udah pulang tidur gitu kan. Nah besoknya tanggal 1-nya ngapain? Ya tanggal 1-nya udah nggak ada ngapa-ngapain, kayak biasa aja sebenarnya. Cuma ada nggak dari adik-adik yang merasakan sukacita di tahun 2022 ini? Ada nggak? Ada yang kayak excited banget nggak sih? Aduh tahun 2022 nih gitu, tahun baru nih gitu. Resolusi apa nih yang harus aku lakukan gitu? Misalnya kalian yang udah mau naik SMA atau mau naik SMP gitu kan, yang naik kelas kayak aku udah milih nih SMP ini atau SMA ini nih gitu-gitu. Ada nggak sih suatu sukacita gitu di dalam hati adik-adik ketika menyambut tahun baru di tahun 2022 ini adik-adik? Nah kalau Cece pribadi excited karena bagi Cece itu setiap tahun itu Tuhan punya rencana indah dalam hidup kita adik-adik. Jadi akan ada sesuatu yang baru gitu. Dari setiap tahunnya akan ada sesuatu yang baru dan tentu saja akan lebih baik dari tahun sebelumnya yang Tuhan rencanakan dalam hidup setiap pribadi, lepas pribadi daripada kita adik-adik. Nah, seperti yang terdapat di Mazmur pasal yang 90 ayat 12 yang berbunyi,
Ajarkan kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, adik-adik, hati yang bijaksana. Seperti apa sih menjadi seorang yang bijaksana? Apakah ada dari adik-adik yang resolusinya itu menjadi aku pengen menjadi anak yang bijaksana gitu? Kan kebanyakan orang mungkin lebih ke aku pengen di tahun 2022 aku pengen lebih pintar, di tahun 2022 aku pengen lebih rajin atau apa. Dan pasti gak banyak banget orang yang punya resolusi di tahun 2022 aku pengen jadi orang yang bijaksana. Itu nggak banyak ya adik-adik. Cuma ada nggak yang terlintas, Cece penasaran aja, ada nggak sih dari kalian yang kayak iya ya tahun 2022 aku pengen jadi orang yang bijaksana gitu. Karena tema hari ini, tema renungan Cece hari ini adalah menjadi seorang yang bijaksana, adik-adik. Nah adik-adik, puji Tuhan ya adik-adik, puji Tuhan karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Setiap kita lepas pribadi di tempat ini, di manapun kita, Tuhan tuh benar-benar luar biasa dan juga penuh kasih. Karena apa? Karena kita udah diperkenankan untuk melewati tahun 2021 yang apa ya istilahnya tuh benar-benar luar biasa, banyak banget apa ya suka dukanya ya, pasti ya semua juga merasakan gitu. Dan kita tuh diizinkan masuk ke 2022 dengan apa ya, dengan kasih karunia dari Tuhan adik-adik. Perjalanan 2021 yang kita lalui itu tuh berlalu dengan segala sesuatunya yang mungkin baik, mungkin yang kurang baik, segala macam adik-adik. Nah, entah itu mau suka atau duka yang kayak tadi Cece bilang, semuanya itu udah berlalu dan akhirnya apa? Menjadi sebuah kenangan kan? Jadi menjadi sebuah kenangan di 2021 akan menjadi sebuah kenangan masa lalu untuk kita adik-adik. Itu maupun suka maupun duka ya udah kita meninggalkan aja ya. Bukan meninggalkan, tapi kita letakkan dulu itu di 2021. Dan apa yang belum kita selesaikan, apa hal baik yang belum kita capai di tahun itu, mungkin belum bisa tercapai, yuk kita sama-sama capai di tahun 2022 ini adik-adik. Nah, dalam salah satu mazmurnya, Musa itu pernah meminta Tuhan untuk mengajar dalam menghitung hari-hari hidupnya adik-adik. Nah, seperti yang tadi Cece bacakan di Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, adik-adik, jadi dalam Mazmur ini, kita bisa lihat kalau Musa itu rindu supaya perjalanan hidupnya itu tidak berlalu begitu saja adik-adik. Enggak kayak monoton, hanya begitu-begitu saja. Tetapi dia Musa ingin perjalanan hidupnya itu memiliki makna yang baik dan juga benar adik-adik. Jadi menjadi kayak sebuah perjalanan hidupnya tuh nggak sia-sia gitu. Dia jalaninnya lewat tahun, hari demi hari, begitu aja dia nggak mau. Dia mau punya makna yang baik dan benar. Karena setiap manusia, setiap pribadi lepas pribadi yang Tuhan izinkan ada, itu tuh memiliki waktu dan pergumulannya masing-masing. Jadi seperti Musa kan, dia minta Tuhan tolong dia untuk memperoleh hati yang bijaksana agar hari-hari dia tuh nggak monoton adik-adik. Nah, kadang tuh kita tuh sering banget menyia-nyiakan waktu kita. Kita sering banget menyia-nyiakan kayak ngerasa ya udah deh 1 tahun itu kan ada 365 hari, ya udah deh santai-santai, tenang-tenang gitu adik-adik. Nah, kadang kala kita juga jadi tuh sering kayak menyepelekan gitu loh. Bukan menyepelekan, jadi kayak menyia-nyiakannya lah begitu ya. Sering menyia-nyiakannya, waktu tuh sering kali kita gunakan tuh jauh dari kata benar dan bijaksana. Kadang misalnya contohnya aja, kalian ujian 1 minggu. 1 minggu lagi ujian nih. Ada waktu 1 minggu. 1 minggu itu 7 hari, ada waktu 7 hari. Kalian kan bisa nyicil ya belajar, apalagi kalau matematika, kalian bisa menyicilnya. Tapi kalian gak mau, kalian pikir ya udahlah ya, masih ada 7 hari gitu kan. Pakailah 1 hari untuk main game sampai puas dulu. Nah, masih ada 6 hari, tenang dulu, masih ada 6 hari gitu kan. Entar aja baru belajarnya. Nah, ntar sampai di titik H-1-nya baru berkebut kita belajar karena keenakan menyia-nyiakan waktu yang udah lewat itu, kayak masih lama ternyata nggak sadar kalau misalnya waktunya udah mepet gitu loh adik-adik. Nah, waktu yang kita gunakan
juga terbuang jadi percuma kan? Karena apa? Karena dipergunakan untuk memuaskan nafsu dan keegoisan kita sebagai manusia tanpa kita tuh berpikir apa sih tentang kehendak Tuhan juga dalam hidup kita. Kadang kita juga menyia-nyiakan itu. Contohnya juga misalnya hari Minggu harusnya kita ke gereja dulu ya, dulunya masih gereja, atau yang mendengarkan atau yang kalian adik-adik sekolah Minggu, hari Minggu itu harusnya dengarkan renungan firman Tuhan melalui online. Tapi kalian karena kasihkan main game, jadi paginya susah bangun ya. Mama udah bangun nih, ayo kamu bangun untuk ini nih online sekolah Minggu. Kamu bilang, aduh udah deh mama, aku ngantuk, gak mampu gitu kan, masih ada minggu depan gitu. Nah kadang-kala tuh kita karena keegoisan kita jadi lupa gitu kan, jadi lupa sama kehendaknya Tuhan gitu adik-adik. Nah Musa juga meminta Tuhan untuk mengajarnya sebaik mungkin dalam menghitung waktu hari-hari yang dia lalui, dalam pengertian mempergunakan dengan bijaksana dan juga melakukannya dengan sebaik-baik mungkin. Jadi secara bagusnya itu kayak mempergunakan secara efisien gitu loh adik-adik, jadi nggak sia-sia. Karena Musa aja nggak mau gitu ya, nggak mau kalau waktu yang singkat. Nah adik-adik di garis bawahi, Musa aja merasa kalau misalnya waktunya itu singkat adik-adik. Nah jadi kita jangan berpikir waktu kita tuh wah pasti panjang nih gini, jangan. Kita pikirkan setiap hari itu tuh singkat. Jadi kita akan lebih menghargai dan memanage waktu kita gitu adik-adik. Juga kadang kita juga kan terjebak, termenung dalam masalah hidup kita ini yang kadang nggak kunjung selesai kan. Nah sama seperti kerinduan yang Musa ini adik-adik. Kerinduan yang Musa adalah dirinya tetap menjalani hidup dengan memenuhi segenap kerinduan Tuhan adik-adik. Permasalahan hidupnya, bangsanya dan segala sesuatu yang ia yakini bahwa Allah perkasa sebagai tempat perlindungan yang kekal akan selalu menyertai dan memberikan sebuah pertolongan. Jadi adik-adik, suka atau enggaknya kita, sadar atau tidaknya kita, tapi tahun 2021 tuh udah kita lalui gitu loh adik-adik. Udah kita lewati 2021 tanpa kita, mau kita sadar, mau kita enggak gitu. Dan kita udah menjelang tahun 2022 adik-adik. 2022 ini udah dateng nih sekarang ya. Udah bukan menjelang lagi, tapi udah ada di hadapan kita saat ini. Dan sedang kita jalani gitu kan. Sebuah kurun waktu yang panjang dan tentunya tidak sepenuhnya kita pahami. Karena istilahnya 2022 ini masih misteri ke depannya nih adik-adik. Masih ada 11 bulan, ya kan? Masih misteri, masih panjang adik-adik ya. Jadi karena masa depan jelas merupakan sebuah misteri. Dan misteri itu adalah rancangan dari Tuhan. Jadi masa depan kita itu ke depannya itu Tuhan yang udah rencangkan gitu. Tapi tergantung bagaimana menjalaninya adik-adik. Nah, kita memang tidak mengetahui apa ya yang akan terjadi ke depannya. Besok aja kita nggak tahu nih. Jangankan besok ya, beberapa menit, beberapa detik ke depan aja kita nggak ada yang tahu akan apa yang terjadi. Tetapi yang bisa kita lakukan itu apa? Satu aja. Yang kita bisa lakukan adalah mempercayai Allah sebagai pemilik waktu dan juga masa depan kita semua. Nah, itulah sebabnya menjadi seorang yang bijaksana itu merupakan doa dan permintaan daripada Musa. Oleh sebab itu, maka kenapa Cici ajak kita? Yuk coba kita renungkan. Apakah menjadi seorang yang bijaksana itu sesuatu yang salah? Atau mungkin adik-adik dari adik-adik ini bisa loh menjadi seorang yang bijaksana. Minta ke Tuhan, Tuhan aku pengen jadi orang yang bijaksana. Bijaksana dalam banyak hal adik-adik. Dalam memanage waktu, dalam apa gitu adik-adik. Bijaksana untuk dapat memutuskan bahwa jalan dan perbuatan terbaik adalah dengan selalu dekat dengan Tuhan. Itu salah satu permintaan yang luar biasa kita ke Tuhan. Nah adik-adik, tidak ada pribadi dimanapun mereka yang dapat memberikan jaminan dan kepastian. Gak ada ya. Ini harus dicatat nih. Kalian harus mencatat di otak kalian, di hati kalian. Gak ada satupun pribadi yang dapat memberikan jaminan dan kepastian serta yang dapat memuaskan seluruh hasrat hidup kita sebagai manusia selain daripada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, ini di garis bawah, selain Tuhan Yesus. Nah, jadi benar-benar hanya Tuhan Yesus saja yang bisa. Gak ada yang lain adik-adik. Nah, seseorang dapat memiliki segala
sesuatunya, tetapi belum tentu hidupnya itu dipenuhi oleh damai, sejahtera, dan sukacita. Nah, adik-adik, apalagi nih lagi pandemi kayak gini nih, masih berlangsung ya, pandemi masih berlangsung, ini udah masuk tahun ke-2 atau ketiga ya, masih berlangsung, berbagai varian penyakit juga masih dikhawatirkan mewabah, karena nggak hanya pandemi, kita yakin pasti banyak lagi kan adik-adik, dan membawa dampak tuh secara global, secara keseluruhan adik-adik. Nah, dunia itu dipenuhi oleh kesuraman sekarang dan ketidakpastian ya, karena kan kayak terombang-ambing gitu, mana nih yang benar, mana gimana gitu. Nah, bagi kita orang Kristen, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, ya adik-adik Cece, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu hanya dengan bersama Tuhan Yesus, hanya yakin percaya pada Tuhan Yesus, kita tuh pasti bisa melaluinya. Jadi kita nggak sama dengan dunia. Ketika dunia khawatir akan hal ini, hal itu, tapi kita sebagai anaknya Tuhan Yesus, sebagai pengikut Kristus itu, kita nggak perlu khawatir gimana harus melalui ini, karena Tuhan Yesus sudah merancangkan semuanya sedemikian rupa. Dia udah melibatkan kalau kita melibatkan Tuhan Yesus dalam hidup kita, waktunya Tuhan itu ada, nyata dalam diri kita, adik-adik. Kita hanya tinggal percaya, berdoa, berusaha, dan semuanya akan berjalan dengan baik, adik-adik. Karena gak ada seorang pun yang mengerti tentang dunia selain Tuhan Yesus. Gak ada seorang pun yang mengerti tentang apapun di dunia ini. Kita pribadi juga gak tahu gitu kan, karena hanya Tuhan Yesus. Jadi kenapa bersukacitalah di dalam Tuhan Yesus, bersukacitalah di dalam Dia yang telah memberikan keselamatan dan juga pengharapan yang abadi. Nah, adik-adik, renungan firman Tuhan Cece sampai di sini. Cece berharap ya di tahun 2022 ini ya adik-adik semakin luar biasa ya, dan juga semakin mendekatkan diri kepada Tuhan juga semakin punya resolusi yang baik nih di tahun ini. Aku pengen ini, pengen itu. Tapi ingat, apapun yang kalian putuskan, apapun yang kalian inginkan gitu ya, cita-cita kalian, impian kalian di tahun ini, kalian harus tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap step-step hari-hari, waktu-waktu perjalanan hidup kalian. Jadi semuanya akan terasa menyenangkan, semuanya akan terasa kayak ya bisa dilalui karena kita bersama Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, oke, renungan firman Tuhan sampai di sini. Saya ucapkan selamat tahun baru dan juga jaga kesehatan kalian. Juga untuk keluarga kalian semuanya, Cece doakan sehat-sehat aja ya, dan kita bisa melalui sama-sama lagi tahun 2022 ini dengan lebih baik. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan atas kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih karunia Tuhan Yesus sepanjang tahun 2021 yang memasuki 2022, di mana ini adalah tahun baru, tahun yang penuh misteri, karena semuanya telah Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Kami percaya dan yakin Tuhan bahwa apa yang telah Tuhan rancangkan dalam hidup kami adalah rancangan baik, rancangan damai sejahtera Tuhan. Sekiranya Tuhan lindungi kami, lindungi juga semua keluarga kami Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, juga kesehatan kami Tuhan. Kau jaga kami juga untuk adik-adik sekolah minggu yang masih dalam studi mereka Tuhan. Kau jaga studi mereka Tuhan. Kau jaga berikan roh hikmat kebijaksanaan kepada mereka, agar setiap pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru mereka dapat mereka simpan dan mereka aplikasikan dengan baik Tuhan. Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, Cece ucapkan selamat hari Minggu juga, selamat beraktivitas dan jaga kesehatan. Jangan lupa banyak-banyak minum air putih, juga konsumsilah vitamin sesekali lah, nggak apa-apa. Oke? Sampai di sini, sampai jumpa, bye-bye.